Saudara, meski pernah gagal tes masuk polisi, lelaki ganteng ini tak patah arang. Ia terpilih menjadi abang dan none Jakarta. Akhirnya putra seorang polisi ini diterima menjadi polisi. Ia pernah menjadi Kapolres di Kabupaten Meranti, Riau, dan pernah juga menjadi ajudan Kapolri Jenderal Sutanto. Tamu istimewa saya hari ini adalah Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsad SH MSI, Kepala Bidang Humas Polda Kepri. Apa kabar Pak Pandra? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sukrat. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang Sama-sama, ke studio saya Pak. Pak Pandra, saya ingin tahu ya, kenapa Bapak dulu pengen betul jadi polisi ya? Ya, baik. Jadi ini tidak terlepas bagaimana karena memang kami dari keluarga besar Polri ya, dari mulai kakek saya ya di zaman-zaman dulu ya, dari zaman-zaman Belanda, zaman Jepang dulu, kemudian ayah saya juga demikian, dan saya melihat bagaimana pengorbanan seorang polisi itu adalah benar-benar tulus. Ya, artinya pekerjaan polisi itu berat loh, Pak Sokrates kan. Dan saya terpanggil untuk itu, untuk dapat mendarmabaktikan bagaimana apa yang saya lihat dari ayah saya almarhum. Iya. Kolonel Polisi Muhammad Syafar Arsyad, kalau sekarang namanya Kombes ya sebutannya. Tahun 82 itu Bapak saya meninggal. Jadi walaupun pernah gagal, Bapak coba lagi. Ya, saya coba terus. Di tahun 89 saya gagal, terus saya coba lagi sehingga tahun 1995 saya masuk dan 1996 saya. Tapi Pak Pandra pernah jadi reserse ya? Ya, betul. Jadi justru penempatan saya pada tahun 1996 itu ditempatkan di Direktorat Reserse Polri di Mabes Polri, dan saya juga di situ karena tugas saya di Reserse Mabes Polri itu adalah bagian ops, namanya Binsis, kalau sekarang namanya SOPS, ya artinya staf operasi. Jadi dulu atasan saya dulu masih Direktorat Reserse itu dipimpin oleh bintang 1 karena dulu ada penyederhanaan ataupun dari mulai General Staff menjadi Direktori kan dulu seperti itu ya. Ngomong-ngomong, pernah nembak penjahat nggak Pak ya? Ya, kita pernah. Tugas kita seperti itu. Bahkan kita dulu disuruh untuk membuat desain Pak Sokrates. Desain tahun 97 itu kan berubah dari Ditserse menjadi Koserse. Itulah menjadi lambang sekarang itu namanya Sidik Sakti Indra Waspada, dan kita dulu lambang kita itu adalah panah. Dan ada pembaretan. Nah, itulah kenangan-kenangannya itu Pak Sokrates. Ya, kemudian Pak Pandra juga pernah kursus di FBI. Iya, betul. Apa bedanya polisi di Amerika tuh dengan polisi kita di Indonesia nih Pak? Ya, memang ya kita bukan membandingkan dan sebagainya, tetapi kan kita ini kan sistem hukum kita kan dulu memang dari Anglo-Saxon sama Eropa kontinental. Ya, tentunya di era keterbukaan dan juga era kemajuan ke depannya ini harus kita bisa ada studi banding pada saat itu, dan kami dikirimkan yang pertama kali di International Law Enforcement Academy, yang pertama kali sebelum itu kami di Bangkok di tahun 2001 ya, 2001 kemudian 2002 itu baru ke Ilya Roswell International Law Enforcement Academy di Roswell di Amerika Serikat. Ini juga menarik ketika Bapak menjadi Kapolres di Meranti di Selat Panjang ya. Iya, betul, Selat Panjang. Bapak mencetuskan ide perang air itu menjelang Imlek. Ini juga sebentar lagi. Iya, betul sekali. Nanti apa cerita? Gimana ceritanya? Jadi saya melihat bagaimana kan kalau kita ditempatkan di suatu daerah itu kita harus bagaimana mengangkat kearifan lokal. Jadi memang di Meranti, kabupaten terbaru yang ada di Provinsi Riau itu adalah merupakan cukup banyak ya yang warga masyarakatnya dari 10 paguyuban yang ada. Dan dulu sering sekali terjadi kriminalitas. Kami mencetuskan pada saat itu, kami coba mengidentifikasi masalah, sering sekali orang terjadi kasus kriminalitas dalam arti kata ada namanya kegiatan perang air. Siram air lah namanya, kayak gitu, kayak seperti di Thailand gitu Pak Sokrates. Jadi sering ribut dan sebagainya, akhirnya saya kumpulkan paguyuban yang ada. Ikatan Lembaga Adat Melayu Riau, kemudian juga Ikatan Jawa Riau, Ikatan Minang Riau, sampai PSMTI. Itu akhirnya menjadi atraksi wisata. Atraksi wisata dicanangkan dimulai tahun 2015 lalu ya. 2014 awalnya, kemudian 2015 dicanangkan. Apa ini karena pengalaman Bapak jadi Abang None Jakarta itu kan juga bicara soal pariwisata dan kebudayaan. Iya, betul sekali. Jadi memang kami pada saat gagal masuk Akademi Kepolisian atau masuk anggota Polri ya,
Artinya kami sudah coba juga untuk menjadi Abang None Jakarta, dan di situ kita memang di brainstorming untuk bagaimana kita menjadi seorang anak muda yang ada yang namanya cerdas, muda dan berbudaya. Jadi saya terbiasa seperti itu. Di mana kita berada, tentu kearifan lokal itu harus kita gali, dan sehingga saya angkat di kearifan lokal di Meranti yang nantinya minggu depan ini akan ada acara perang air dan mulai tanggal 30 Januari mendatang ini. Pak Pandra, ini agak serius pertanyaan ini. Iya. Bapak pernah mendalami kejahatan ekonomi, ekonomi crime, penggalapan pajak, pencucian uang, korupsi. Nah, itu apa sih Pak yang membuat itu sulit diberantas di Indonesia ini? Dan kasus apa yang pernah Bapak tangani? Ya, baik. Jadi saya dulu pernah menjadi penyidik di Direktorat 2 Ekonomi dan Khusus, dan juga saya mengkhususkan di bidang intellectual property right. Karena saya dulu hak cipta, paten dan merek. Bayangin Pak Socrates, pada saat tahun 2001 itu Indonesia menjadi target utama priority watch list 6 negara di dunia yang sebagai pembajak. Nah, itu bagaimana, seperti apa? Nah, oke, kami kursus di sana karena kita dulu kan kalau di Glodok banyak sekali kan, VCD dan sebagainya. Nah, kita di situ ada yang namanya World International Property Organization. Nah, disitulah kami belajar bagaimana kita mengedepankan bagaimana dengan undang-undang tentang tentang hak atas kekayaan intelektual. Nah, itu harus dihargai, hak kita hak cipta, paten dan merek. Nah, itu yang kami lakukan pada saat itu. Dan saya bertugas di bidang itu. Jadi kemudian di data rilis dari Polda Kepri Pak 2024 itu pencurian dengan pemberatan itu 227 kasus, dengan pencurian dengan kekerasan 51 kasus. Nah, ini pencurian kendaraan bermotor 273 kasus. Nah, tapi yang saya baca Pak Pandra dari data Kepolisian Republik Indonesia, yang paling banyak itu memang pencurian. Mengapa ya Pak? Ya, itulah namanya. Kalau kita dulu kalau kita lihat dulu ada acara Bang Napi, mungkin Pak Socrates masih ingat kan? Iya. Waspadalah. Ada niat dan kesempatan. Terjadilah peristiwa pidana. Nah, itulah bagaimana niat pelaku tadi dengan didasari kesempatan tadi yang kita harus melalui kerjasama kita. Ada peran masyarakat berperan, bukan hanya semua diserahkan kepada pihak kepolisian. Polri tanpa dukungan masyarakat tidak akan bisa. Itu yang namanya together we are strong. Kebersamaan kita menjadikan kekuatan kita, termasuk kita menangkal terhadap bahaya tindak pidana kriminal tadi, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor. Karena tadi termasuk juga kesadaran warga masyarakat kalau memarkir kendaraan, parkirlah di tempat yang benar, dan kalau perlu ditambah kunci tambahan tadi. Dan juga lingkungan setempat itu namanya pengamanan swakarsa. Jadi harus berperan betul. Ya, satpam, termasuk tukang parkir dan sebagainya, bukan hanya melakukan untuk pengutipan parkir dan sebagainya, tapi dia harus bertanggung jawab, minimal harus menangkal daripada pelaku-pelaku kejahatan tadi. Termasuk melaporkan kepada pihak kepolisian, Pak Socrates, karena kita sekarang sudah ada di era digital, era 4.0, 5.0, ada namanya panggilan call center 110, dan juga di aplikasi Polri Super Apps. Silakan Anda melihat di situ, seperti itulah sekarang. Kemudian saya juga heran Pak Pandra, artinya sekarang kan jalan-jalan di Batam itu sudah mulai lebar sampai 5 jalur. Tapi dari data laka lantas di Polda Kepri itu 3 tahun terakhir ini cukup tinggi. Dan 2022 ada 1.000 kasus lebih, kemudian 2023 naik jadi 1.147 kasus. Nah, yang luka berat sampai 364 orang, yang meninggal dunia sampai 160 orang. Nah, ini kenapa Pak bisa sampai naik Pak kecelakaan lalu lintas ini ya? Iya, kembali lagi sebagaimana di dalam Undang-Undang Lalu Lintas ya, itu adalah bagaimana kita harus mengedepankan Kamsel-Tip Carlantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Tentu di sini kita berharap untuk adanya suatu safety and security. Nah, artinya bagaimana kita harus selamat di jalan, selamat berangkat dari rumah dengan doa kita bersama. Ya, tentu juga bagaimana kondisi kendaraan dan sebagainya, dan juga kesadaran masyarakat untuk bisa taat dalam berlalu lintas. Kita lihat sekarang Pak Socrates di jalan di Kota Batam ini sungguh sangat luas sekali. Jakarta aja hampir sama dengan Jakarta.
Ya kan, tadi hanya 2 jalur atau 3 jalur, sekarang bisa jadi Iya, iya. berapa jalur? 5 jalur lebih ya. Iya. Nah itu yang bisa kita kesadaran. Kadang-kadang kita melihat, mengingatkan kembali agar menggunakan lampu belakang. Kita kan sekarang mungkin penerangannya belum cukup, tapi kadang-kadang kami masih temukan itu. Para kendaraan-kendaraan roda 2 bermotor, dia tidak menggunakan lampu belakang, itu kan rawan. Terus melawan arah lagi. Ya itu dia. Dan di Batu Haji paling banyak Iya. itu. Nah itulah mungkin kesempatan ini kami menghimbau juga, Ya, ya. sayangilah keluarga Anda dan sayangilah bahwa nyawa Anda yang kita utamakan, bagaimana kita bisa selamat sampai tujuan dan kembali juga demikian. Itu. Dan padahal kecelakaan lalu lintasnya yang paling banyak merenggut nyawa Itu sebenarnya, namanya Pak. fatalitas. Nah itu yang kita sebut dengan fatalitas tadi. Sangat banyak merenggut nyawa dan itu adalah tiada artinya sesal di kemudian. Ya karena ini kadang-kadang suka lihat kita gitu, kenapa dan sebagainya. Ya termasuk anak di bawah umur. Sekarang untuk memiliki kendaraan bermotor untuk roda 2 sangat mudah sekali kan? Iya, iya, iya. Dan Seperti yang itu. sering juga saya amati Pak Pandra, penyebab lalu lintas itu ada namanya distracted driving atau berkendara sambil bertelepon, SMS, WA, mengirim WA gitu. Nah, ini bagaimana Pak ya sebenarnya? Ya kan sudah diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas bahwa setiap para pengendara itu tidak diperkenankan untuk melakukan suatu aktivitas dalam bentuk apapun, apalagi menerima telepon dan sebagainya, sehingga nantinya juga akan berbahaya. Ya, karena kita sekian detik itu apabila kita tidak fokus dalam kita berkendara tadi ya sangat fatal. Itu yang sering terjadi, fatalitas kecelakaan lalu lintas itu seperti itu. Nah, menurut Pak Pandra, apakah tilang elektronik itu efektif ya Pak? Oh, sangat efektif. Karena bukan hanya, apalagi di Batam nih Pak Sokrates, karena saya juga mendapatkan data tersebut dari Direktur Lalu Lintas Polda Kepri, Kombes Tri Yulianto sampaikan kepada kami bahwa dengan adanya tilang elektronik ini, salah satunya dapat mendata identitas semua, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing rupanya. Oh, Begitu, jadi ada beberapa warga negara asing, kita tidak sebutkan negaranya, tetapi pada saat melintas atau memasuki wilayah hukum, wilayah hukum Polda Kepri atau wilayah Kepri ya, khususnya di Polresta Barelang ini, termonitor, tertangkap di dalam CCTV dan itu tercatat di paspornya. iya. Tapi soal efek jera gimana Pak? Ya, itulah tadi. Efek jera ini kadang-kadang dikatakan, ya ini saya katakan namanya harus kesadaran dari pribadi, dimulai dari hal yang kecil. Ya mungkin para orang tua, kemudian juga ya untuk senior-senior daripada guru, termasuk apa yang orang saudara-saudara kita yang mungkin bisa mengarahkan anak-anak remaja, karena memang anak-anak remaja ini kan senang sekali. Iya, iya. Yang kita sebut dengan teen itu Pak Sokrates, itu ingin mencari jati diri. Iya, iya. Dari mulai teen, 13 dan sebagainya sampai 17 dan sebagainya. Dia kan, nah ini kalau misalnya dia keluar dari rumah dengan membawa kendaraan, ya harus ditanya. Sudah dilengkapi apa tidak? Jangan cuma dengan sendal ataupun dengan tidak menggunakan alat kelengkapan berkendara yang aman itu. Iya, iya. Dan saya juga ingin tahu Pak Pandra, ini kan juga dari dulu sering menjadi semacam kasus yang agak sulit ditangani karena selalu dianggap sebagai pintu masuk soal narkoba Pak gitu. Ini kan juga kemarin ada 152 tersangka diamankan termasuk 4 orang asing. Dan buktinya yang disita tuh 166,9 kg sabu, 21,5 kg ganja dan 11.000 ekstasi. Ini bagaimana mengamankan Kepri ini Pak sebagai pintu gerbang wilayah barat Indonesia ya? Baik, Kepri ini adalah salah satu wilayah yang menjadi idaman destinasi semua, baik pariwisata, investasi, kemudian perdagangan, termasuk juga perlintasan orang maupun barang. Nah, melalui program P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Nah, itu bagaimana kita sejak dini kita berupaya untuk melakukan suatu upaya-upaya pencegahan tadi. Bukan hanya pemberantasan, tapi pencegahan tadi. Iya, iya. Dan itu bukan kita upaya penindakan itu bukan sebagai upaya terakhir, tapi dari kesadaran dari awal inilah. Ya, Pak Pandra silakan minum Pak. Ya, ini sponsor nih Pak dari Sunport. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Pandra sambil jalan Pak ya. Ini kan Kepulauan Riau ini terdiri dari 2.408 pulau Pak. Ya, betul. Nah, sementara bagaimana mengamankan pulau-pulau sebanyak ini dengan
personil polisi yang ada di Polda Kepri ya Pak? Baik. Jadi ini memang yang cukup unik Pak di Kepulauan Riau ini, dengan luas areal yang cukup luas sekali, di mana 96% ini adalah wilayah perairan. Dan wilayah perairan itu sangat jauh-jauh semua tempatnya, dan itu sungguh indah untuk daerah investasi, pariwisata, dan juga orang akan menjadi tempat leisure. Nah, bagaimana lakukan pengawasan tadi, itulah yang kita sebut dengan bagaimana kita memberdayakan potensi masyarakat melalui perpolisian masyarakat. Jadilah polisi di daerahnya dan membantu polisi tadi. Tentunya apabila ada yang berada warga masyarakat yang di pesisir dan sebagainya, itulah peran para Babin Kamtipmas yang kita sebut dengan Bayangkara, pembina keamanan ketertiban masyarakat, itu dapat berkolaborasi atau bermitra dengan warga masyarakat tadi. Nah itu yang bisa kita capai Pak. Ya seperti kejadian bukan hanya narkoba saja Pak, perdagangan orang atau pekerja migran dan sebagainya. Kita ini di Kepri ini adalah sebagai hilirnya, bukan hulu. Hulunya dari daerah-daerah yang ada di Indonesia yang kita ketahui, tetapi ini melintasnya orang sebentar kita udah masuk ke negara tetangga. Nah itu yang kita lakukan. Itu begitu juga dalam narkoba, sangat ya kita perlunya di sini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Bapak Kapolda Kepri Pak Irjen Fitri, bagaimana kita ini membuat Kepri ini adalah menjadi marwah yang betul-betul rasa aman, nyaman dan dapat digaungkan menjadi saling menjaga Kamtipmas. Iya. Pak Yan Fitri selalu sampaikan begitu. Kepercayaan investor juga tergantung dari Kamtipmas ini. Kamtipmas ini ya bukan hanya ini saja, investor termasuk wisata. Iya. Karena bagaimanapun juga di dalam pariwisata itu ada yang kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 adalah Sabta Pesona Pak Sokrates. Iya betul. Yang pertama itu pasti aman. Yang kedua tertib. Kemudian bersih, sejuk, indah, kemudian ramah, yang terakhir punya kenangan. Jadi Wisnu dan Wisman tadi harus punya kenangan ini, karena targetnya di tahun 2025 banyak loh Pak, hampir 2,5 juta wisatawan. Nah gitu. Saya lihat juga pimpinan Polri sekarang itu sangat tegas terhadap anggotanya yang tidak disiplin. Iya Pak. Nah ini 2024 ada 28 personel di Polda Kepri yang diberhentikan secara tidak hormat. Iya. Kenapa harus keras gitu? Iya betul. Jadi Bapak Kapolri sudah menginstruksikan bagaimana adanya reward and punishment Pak. Pemberian penghargaan kepada anggota yang betul-betul mempunyai prestasi, tapi juga penghukuman apabila adanya suatu kelalaian ataupun juga suatu perbuatan yang mencelak, yang membuat nama baik Polri akan turun. Termasuk juga Bapak Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah dalam Kapolda Kepri sudah mencanangkan. Beliau mengedepankan bagaimana sifat itu yang pertama setiap anggota Polri dimanapun juga, apalagi Polda Kepri dan jajaran, beliau menegaskan dan menginstruksikan bagaimana kita harus disiplin. Yang kedua hierarki, loyalitas. Nah itu dia. Jadi harus punya dari disiplin tadi kita mempunyai tanggung jawab, dan juga beliau mengedepankan bagaimana seorang anggota Polri itu harus mempunyai performance, penampilan itu. Yang kedua adalah positioning. Harus berperan sebagai anggota Polri yang baik itu seperti apa, memposisikan, dan juga harus mempunyai differentiation, ada sesuatu yang lain. Oh ternyata polisi penolong, polisi masyarakat yang dekat. Yang terakhir adalah politely, harus ramah dan tamah, humanis tadi. Iya. Itu Pak Sokrates. Pak Pandra, Bapak berpengalaman cukup lama di bidang humas ya, hubungan masyarakat. Kemudian bagaimana Bapak melihat perubahan dari media konvensional sekarang ke media digital gitu? Oh ya, baik. Jadi sebenarnya media konvensional menjadi digital ini tidak terlepas bagaimana dulu di tahun 2000 mulai memasuki era milenial, dan tahun 90 mulai adanya internet. Nah itu secara bertahap, bertingkat, berlanjut, termasuk juga Polri dalam hal ini juga di tahun 2016 itu sudah mengedepankan bagaimana adanya manajemen media. Jadi Polri melalui divisi Mas Polri pada saat itu di mana dulu bironya itu baru ada 2, ya adalah Biro Penerangan Masyarakat dan Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk menjawab daripada Undang-Undang 14 2008 tentang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, dan terakhir yaitu adanya Biro Multimedia. Nah inilah Kepala Biro Multimedia pertama di divisi Mas Polri adalah
pada saat itu Iya. adalah Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Yan Fitri Halimansah, Iya. MH. Nah, itulah beliau waktu itu. Beliau adalah leader kami yang betul-betul memberikan tuntunan bagaimana bekerja terus cepat, kemudian tepat dan akurat. Iya. Nah, itu. Nah, saya ini kan sering Pak Pandra berhubungan dengan polisi, dengan humas. Kadang-kadang antara teman-teman wartawan dengan polisi itu hubungannya baik. Ya. Nah, kadang-kadang merenggang. Gitu. Ini apa yang Bapak alami selama di humas? Iya, baik. Kita ini ibaratnya bagaimana dengan wartawan itu atau dengan teman jurnalis itu adalah menjadi mitra kami. Iya. Semenjak kami dulu bertugas di Lampung, Pak Sokrates. Kalau di Lampung sebutannya Lampung Sai Bumi Ruajurai. Nah, seperti itu. Iya. Nah, itu kami selalu menggandeng teman-teman media ini karena bagaimanapun juga kan kita tahu konsep pentahelix tadi, Pak. Nah, konsep pentahelix itu bagaimana adanya peran akademisi, kemudian perannya pebisnis, ya salah satunya kan bisnis dalam semua bisnis ya, termasuk bisnis dalam media, ya kemudian juga bisnis orang mengenai investasi, kemudian ada komunitas-komunitas yang ada, ya kan sekarang banyak dari konten kreator dan sebagainya. Kemudian government, pemerintah. Nah, pemerintah ini termasuk Polri dan terakhir media. Nah, ini kami galang bagaimana kita berkolaborasi dan berelaborasi sehingga dunia ini sekarang ada dua, maksudnya ada dunia nyata dan dunia digital. Nah, ini yang orang kadang-kadang kan suka namanya dah pagi-pagi sekarang setiap orang pasti begitu bangun yang dilihat gadgetnya dulu. Iya, ada notif apa dan sebagainya. Nah, ini yang kami lakukan dengan teman wartawan seperti itu agar bisa menyampaikan suatu pesan-pesan yang benar-benar sesuai dengan harapan. Apalagi Humas Polri saat ini sudah ada sudah ada pataka. Jadi salah satu patakannya itu ada Sahitya Dharma Narawata tadi, salah satunya bagaimana menyampaikan kebaikan sebagai tanggung jawab moral. Iya. Untuk meningkatkan citra institusi kepolisian dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas-tugas kepolisian. Begitu. Ya. Nah, ini kalau dalam kode etik Pak Pandra, kode etik jurnalis itu pasal 7 ada ketentuan embargo. Ini yang sering menimbulkan salah paham gitu atau miskomunikasi antara teman-teman wartawan dengan kepolisian. Misalnya ada kejadian kriminalitas, misalnya perampokan itu ditangkap 3 orang, pelakunya 5 orang. Ya. Nah, polisi meminta embargo. Jangan beritakan dulu. Sebenarnya itu boleh Pak dalam kode etik. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman juga melanggar ketentuan-ketentuan itu memberitakan sehingga malah menyulitkan tugas polisi. Pernah nggak Pak Pandra mengalami itu dengan teman-teman wartawan ya? Ya pernah kami mengalami itu, tapi kan teman-teman kan juga ada yang namanya, kita ini kan ada yang namanya kode etik jurnalistik ya Pak Sokrates. Kami sangat memahami betul, apalagi sekarang ini sudah ada kita undang-undangnya tentang pers, Undang-Undang 40 tahun Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Jadi kemerdekaan pers itu benar-benar harus didukung. Nah, pengertian didukung di sini juga kita juga diimbangi dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ya itu di situ ada namanya ada namanya keterbukaan informasi, ada informasi terbuka serta merta berkala dan informasi yang dikecualikan. Nah, salah satunya dalam proses penyelidikan. Nah, itu yang harus ada pemahaman kepada setiap anggota Polri. Makanya kami sekarang ini sudah ada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2023 Pak Sokrates mengenai kehumasan di lingkungan kepolisian. Artinya setiap anggota Polri ya jumlahnya lebih dari 450.000 ini diharapkan akan memahami tugas-tugas kehumasan. Jadi tugas-tugas kehumasan ini bukan hanya di bidang humas, tetapi setiap anggota Polri, Pak. Nah, karena ini harus dipahami. Menjadi semacam dutanya polisi. Ya, betul. Sebenarnya. Ya. Harus menjadi. Ya. Kemudian Pak Pandra, saya ingin menyampaikan bahwa data penetrasi internet di Indonesia itu Kepulauan Riau itu nomor 2 loh Pak setelah DKI. Iya betul. Ya. Nah sekarang juga muncul namanya cybercrime. Muncul misalnya membajak akun, meretas, kemudian penipuan, pornografi, mencuri data, membobol kartu kredit. Bagaimana Pak Pandra mengantisipasi gini ya? Ya, jadi memang untuk menghadapi suatu tantangan ya atau tuntutan daripada adanya suatu peristiwa atau yang ke depan harus dilihat. Jadi memang Polri itu harus presisi yang saat ini Bapak Kapolri selalu mengedepankan, mampu memprediksi setiap potensi gangguan jangan sampai menjadi gangguan apalagi gangguan nyata. Termasuk
proses cepat, presisi tadi, kemudian ada respon cepat, termasuk transparansi kredit. Nah, dengan adanya undang-undang tentang ITE tadi, sudah diatur di situ bagaimana kita itu bisa melakukan suatu. Kita ini kan kadang-kadang suka ini Pak Sokrates, iseng ya. Kalau dapat konten dari mana langsung cepat, share gitu. di share gitu. Makanya Tidak kita di selalu check and recheck. tidak check and recheck dulu. Makanya kami selalu menghimbau kepada seluruh para netizen dimanapun berada agar disaring sebelum di sharing. Nah itu harapan kita seperti itu. Dan juga kita ini boleh berekspresi, silakan saja berekspresi, tetapi punya kaidah-kaidah sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang tadi. Ya itulah. Padahal ketika konten-konten itu dipublish itu segera menjadi milik publik ya Pak. Dan Iya, semua betul. orang punya hak untuk menginterpretasikan. Betul. Itu yang kami lakukan ya seperti itu, penyadaran masyarakat. Kami pada saat tugas dulu, mungkin Pak Sokrates tahu tahun 2020 tentang adanya isu tentang virus COVID masuk. Iya. Nah itu kan semua orang pada cemas. Nah Iya, pada saat kami dulu tugas di Polda Lampung, nah itu sudah ada yang menggugah waspada dan ini. Itu heran. Pada saat kami melakukan dari Direktorat Cybercam ataupun juga dari Subdit Siber ya namanya sekarang di Direktrimsus melakukan penyidikan, ternyata mereka mengunggah itu ya perasaan mereka tuh biasa atau mereka kecemasan. Nah itu tadi karena merasa cemas dia share tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah dampaknya. Nah inilah yang kita menyadarkan bagaimana kita mewarnai di dunia maya atau digital kita ini dengan kita harus betul-betul bijak dalam bermedia sosial. Mungkin itu Pak Sokrates. Pak Pandra, dari dulu Batam ini selalu masuk 3 besar sebagai destinasi wisata asing. Iya betul. Nah, tapi saya ingin tahu berapa banyak personil polisi wisata Pak. Biasanya kan ada tuh Pak ya. Iya polisi betul. wisata. Dan kemampuan mereka. Kalau Bapak kan kemampuan bahasa asingnya cukup baik gitu. Tapi berapa banyak nih kalau di Polda Kepri Pak ya? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa dengan adanya Undang-Undang Kepariwisataan ya Undang Nomor 10 tahun 2009 diantaranya adalah pasal 1 ya, setiap orang yang atau kelompok orang yang akan melakukan suatu kegiatan tertentu, aktivitas tertentu dalam tujuan wisata wajib dijamin keamanannya. Nah disitulah salah satunya bagaimana peran daripada Direktorat Pamofit ini sebenarnya di bawah Direktorat Pamofit Pak. Jadi di bawah Direktorat Pamofit adanya Subdit Wisata. Ya kalau mau dihitung memang dengan jumlah penduduk kita nggak akan ketemu. Tetapi kami akan memberikan pelayanan yang terbaik betul sehingga nantinya harapan kita kepada Wisnu dan Wisman, apalagi targetnya seperti itu 2,5 juta. Apalagi ini sekarang memang betul. Destinasi nomor 3 setelah Provinsi Bali, Jakarta baru Kepulauan Riau ini tiap minggu. Nah ini bagaimana kita menjamin rasa aman, nyaman dan juga mempunyai kenangan tadi. Harapan kita melalui semua stakeholder yang ada, termasuk anggota Polri dimanapun berada, berikan pelayanan yang terbaik. Iya. Pak, kemudian ini karena kita di kawasan yang sangat strategis ya, Singapura, kemudian bertetangga dengan Malaysia, dengan Vietnam, ya juga ada besar kemungkinan terjadi yang namanya transnational crime. Gimana antisipasinya Pak? Ya, ini yang saya katakan tadi transnational crime karena kita di negara perbatasan, berbatasan langsung dari 3 negara yang berdekatan langsung, baik itu dari Singapura, kemudian Malaysia, Thailand, kemudian Vietnam, termasuk juga yang segitiga-segitiga emasnya dari zaman dulu sudah terkenal kan daerah sini. Yang mengantisipasi dari transnational crime itu kita harus berkolaborasi tadi Pak. Baik itu dari ancaman-ancaman terhadap tadi yang perdagangan orang atau human trafficking. Nah kita sudah ada yang namanya BP2MI, kami bekerja sama dengan BP2MI, kemudian juga dari Direktorat Narkoba bekerja sama dengan BNN, termasuk dengan BNK dan sebagainya, termasuk warga masyarakat. Nah termasuk juga memberikan kesadaran juga terhadap apalagi kita sudah perdagangan bebas di sini kan. Bagaimana komunikasi Bapak dengan polisi di Singapura dengan Malaysia sebagai koordinasi untuk mengatasi transnational crime itu ya? Oh, jadi kami selalu mengedepankan bagaimana kita selalu berkoordinasi kan di sini ada namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kerjasama Polda Kepulauan Riau dengan misalnya dengan Polis di Raja Malaysia, kemudian juga dari SPF atau Singapore Police Force gitu. Kami selalu menjalin itu Pak.
Iya, iya. Artinya kerjasama itu apalagi di negara perbatasan itu harus dijalin betul. Bahkan nanti di tahun 2025 ini dari kepolisian polis di Raja Malaysia nanti akan melaksanakan kegiatan latihan bersama, Pak. Oh. Dalam waktu dekat ini mungkin nanti ya kita akan beritahukan gitu. Tapi Iya. sudah mulai dijajaki. Pak Pandra, apa pengalaman yang paling berkesan selama Bapak jadi polisi ya? Pengalaman paling berkesan semenjak saya jadi polisi bagaimana kita puas memberikan pelayanan kepada sebagai tugas-tugas pokok kepolisian kepada masyarakat, berkesan. Itu pengalaman saya berharga. Itu artinya apapun dalam menyelesaikan kasus, dalam memberikan pelayanan, bertanya dan sebagainya. Saya senang, apalagi kita punya inovasi dan kreativitas, inovasi dan ada suatu kreativitas ya yang tentunya berguna bagi masyarakat, kemudian juga bagi pemerintahan daerah. Nah itu saya suka seperti itu. Bagaimana kita berkolaborasi, karena kita bekerja sama itu tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Jadi bekerja sama harus sama-sama bekerja, begitu Pak. Iya. Saya merasa mestinya teman-teman wartawan terutama Pak ya, senang kalau Pak Pandra itu jadi Kabid Humas karena ternyata juga dari Polda Kepri itu mengeraih penghargaan keterbukaan informasi publik itu berturut-turut selama 4 tahun. Betul, gitu. Pak. Nilainya 92,34 luar biasa. Apa yang Bapak lakukan ya? Ya itu tadi Pak, kita selalu menggali dari hal yang kecil dulu. Kami selalu mengedepankan anggota diri Humas itu tidak sampai 50 orang Pak. Jadi saya mengajarkan kepada teman-teman di bidang Humas Polda Kepulauan Riau, Anda harus bekerja sama. Jadi tidak ada lagi bagian-bagian, oh saya bagian Renmin, oh saya bagian Penmas, saya bagian foto atau dokumentasi atau PID, atau saya bagian multimedia. Tidak, saling bersinergi. Termasuk kegiatan-kegiatan kami lakukan ya, beberapa kejadian umpamanya kayak bencana alam dan sebagainya. Disitulah harus bisa melakukan suatu publikasi yang disampaikan kepada masyarakat. Apa respon cepat polisi tadi? Iya. Karena masyarakat perlu informasi. Nah itulah yang namanya keterbukaan informasi. Informasi yang cepat, tepat, akurat. Jangan informasi yang cepat tapi tidak tepat, apalagi tidak akurat. Nah itu yang berbahaya. Pak Pandra, saya ingin menanyakan bagaimana caranya menjadi polisi, Pak, terutama untuk generasi muda yang ingin jadi polisi, mengabdi sebagai polisi Republik Indonesia. Ini kan ada Akpol ya Pak ya, Akademi Polisi. Kemudian ada juga Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana yang bisa mendaftar secara online. Bisa Bapak jelaskan ini? Bagaimana caranya? Jadi memang dari Biro SDM Polda Kepulauan Riau itu di awal tahun 2025 ini sampai terus nanti Pak akan secara bertahap itu sekarang sedang dibuka Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Jadi untuk menjadi anggota Polri itu ada dari berbagai sumber Pak. Yang pertama adalah sumbernya dari Akademi Kepolisian yang nantinya pendidikan selama 4 tahun di Akademi Kepolisian di Semarang. Kemudian ada lagi Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Dari semua sarjana sedang dibutuhkan ini Pak. Nah itu kemudian juga ada dari Bintara. Bintara itu adalah berpangkat Brigadir 2 polisi, termasuk dari Tamtama juga. Bahkan dari Bintara itu ada namanya Bintara Kompetensi Khusus tuh Pak. Kalau yang SPN Pak? Itu tempat pendidikannya, Sekolah Polisi Negara. Jadi setelah nanti direkrut oleh Biro SDM Polda Kepulauan Riau dan sudah dinyatakan lulus, mereka dididik di SPN tadi, Sekolah Polisi Negara. Dan itu baru baik buat Kepri ya Pak yang kita untuk sekolah SPN, Sekolah Polisi Negara itu Sekolah baru, Polisi Negara ini ya perjuangan dari Pak Yan Fitri Aliman saya Pak. Mulai tahun 2016 kalau tidak salah waktu beliau masih Wakapolda ya. Jadi gitu, bahkan sekarang kalau kita anggota-anggota artinya anak-anak baru SMA tadi masuk ke dunia kepolisian, apalagi dididik di SPN Tanjung Batu ya Pak ya, itu harus memahami namanya mahir, terpuji dan patuh hukum. Itu harapannya. Pak Pandra, saya juga mendengar masukan-masukan dari masyarakat ya. Sekarang masyarakat tuh simpati loh Pak melihat polisi berdiri di persimpangan jalan, kadang-kadang hujan deras, mereka tetap mengatur lalu lintas. Itu apa yang ingin dilakukan polisi sebenarnya Pak? Ya, jadi memang apa yang diharapkan atau disampaikan oleh Bapak Kapolri, beliau sudah sampaikan bahwa tugas polisi itu bukan hanya pengabdian, tetapi jadikanlah suatu ibadah. Dan kami selalu menyampaikan seluruh polisi di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau, laksanakan tugas sebagai ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sertakan Tuhan dalam setiap niat dan langkahmu. Itu yang kita sentuh. Bahkan kami juga selalu mengedepankan bagaimana kita sertakan Tuhan itu melalui doa kita.
Nanti Tuhan itu akan, ya itu saya kata tadi, adanya suatu campur tangan Tuhan yang ada saja orang simpati pada kita. Tugas pokok kita ya harus bisa to protect and to serve. Ya jadi kalau di Polri itu ada yang namanya istilahnya fight the crime and love humanity, Pak. Iya, saya tahu itu. Itu yang kita serang atau yang kita kita lumpuhkan, fight the crime. Yang kita sasaran kita lumpuhkan itu adalah niat atau sifat jahatnya, tetapi menghargai hak asasi manusia. Yeah. Kemudian to protect and to serve, melindungi dan lain. Itu yang kami lakukan pada saat kami di luar negeri seperti itu, pada saat kami praktek. Yeah. Dan juga berkomunikasi. Nah, komunikasi ini yang harus dengan tutur kata, intonasi yang baik. Selamat pagi Bapak. Kemudian apa yang bisa kami bantu Pak? Bahkan kami waktu di Meranti juga begitu dengan patroli sepeda, kan Bapak tahu sendiri kalau di Selat Panjang seperti apa. Nanti di mobil tidak akan bisa. Melalui patroli sepeda kita canangkan bagaimana setiap anggota Polri mendapatkan teman satu orang, mencari teman setiap hari orang satu. Yeah. Nah dari situ yang kita sampaikan, menyampaikan pesan, dan kita latih bagaimana public speaking tadi. Masyarakat akan merasa puas dan harapan kita juga demikian. Yeah. Nah, kepuasan masyarakat adalah menjadikan kebanggaan bagi kami. Yeah. Pak Pandra, ini pertanyaan terakhir. Ya Pak. Apakah Bapak bercita-cita jadi Kapolri ya? Semua cita-cita itu harus kita lakukan dengan tulus ikhlas, tetapi semua Tuhan yang akan menentukan. Dan memang semua itu harus dengan kerja yang keras, cerdas dan tuntas pekerjaan kita. Jadi setiap ada pekerjaan yang diberikan kepada kita, semua harus kita dengan dan ikhlas dalam menjalankan ibadah. Semuanya Tuhan yang mengatur, Pak. Nah, sebagai closing statement Pak Ya. Pandra, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kepulauan Riau Ya. tentang meningkatkan rasa aman di Provinsi Kepulauan Riau ini? Baik, Silakan Pak. kami menghimbau dan juga mengajak seluruh saudara-saudara kami yang ada di wilayah Kepulauan Riau, apalagi di sini kita terkenal dengan Bunda Tanah Melayu, kemudian negeri segantang lada. Walaupun kita berjauhan pulau-pulaunya, tetapi jauh di mata, dekat di hati, dan kedekatan masyarakat dengan Polri adalah kebanggaan bagi kami, dan kami harus bisa memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu dia. Terima kasih banyak Terima kasih, sama-sama, Pak Pak. Pandra, Kabid Humas Polda Kepri atas Sama-sama, Pak. waktunya. Mudah-mudahan sukses selalu buat Polri. Amin. Dan Terima kasih, Pak. untuk menutup podcast ini, saya akan membacakan satu quote untuk Anda. Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Itu dikatakan oleh Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso, Kapolri pada periode 1968-1971. Ikuti terus Sokrates Talk.